Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu ya, tanggal 6 sampai batas waktu tanggal 11 ya, harinya hari Kamis, bisa dikatakan 6 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan April ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mencoba untuk menarik energi dari 12 zodiak ya, yang dimana nanti kira-kira 12 zodiak itu yang dimana akan mendapatkan istilahnya itu THR ya, ataupun uang kaget. Nah ini kan mau menjelang lebaran ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, nanti 12 zodiak ini akan saya terawangkan, akan saya deteksikan nanti mana saja yang akan mendapatkan peluang dapat uang kaget ataupun uang THR, karena ini mau menjelang lebaran ataupun hari raya Idul Fitri, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung nanti seperti apakah, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi sobat ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Maka dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, dan sekali lagi yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama ya, saya akan menarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kalian semua ya. Tentunya yang mempunyai zodiak masing-masing. Silakan disimak sobat ya. Saya awali dengan yang paling atas ya. Di sini muncul petunjuk zodiak Scorpio ya. Ada Scorpio ya. Oke. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Apakah kalian ini akan mendapatkan uang kaget ya, ataupun THR ya, mau menjelang bulan maaf, mau
hari raya Idul Fitri ya ataupun menjelang lebaran ya. Ini kalau saya tangkap energi dari semua sahabat Scorpio ya. Insya Allah ya, ini Scorpio kelihatannya dalam hal masalah keuangan ya terutama ya. Apalagi ini mau memasuki hari raya Idul Fitri ataupun lebaran. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Scorpio yang adanya suatu keinginan ya, yang adanya suatu harapan agar apa yang menjadi keinginannya terutama memasuki hari raya Idul Fitri ya. Ini insya Allah sahabat Scorpio akan mendapatkan sebuah keuntungan ya. Jadi insya Allah harapan kalian, keinginan kalian ini kalau saya tangkap sih akan bisa mengena ya, akan bisa tercapai nih sahabat Scorpio ini. Insya Allah seperti itu ya. Saya menangkap di sini energinya cukup kuat ya untuk sahabat Scorpio. Adanya suatu harapan dan itu insya Allah akan bisa tercapai ya di 6 hari ke depan. Bisa saja Sabtunya, bisa saja Senin, bisa saja Minggu, bisa saja Seninnya kalian sudah mendapatkan uang, bisa saja Selasa, bisa saja Rabu, dan bisa saja terakhir ya hari Kamisnya. Nih, alhamdulillah ya sahabat Scorpio, insya Allah akan dihantam uang kaget ataupun uang THR. Entah dari mana datangnya ya, besar kecil tetap syukuri sobat ya. Karena ketika kita bersyukur, insya Allah rezeki akan ditambah ataupun akan lebih dilancarkan sama Sang Maha Kuasa. Ini mantap ya, selamat untuk sahabat Scorpio. Saya taruh sebelah sini. Ini muncul zodiak Cancer ya. Artinya Cancer, coba akan saya terawangkan apakah Cancer diliputi keberuntungan ya di 6 hari ke depan. Ini kalau saya tangkap ya energi dari semua sahabat yang mempunyai zodiak Cancer ya. Di sini saya menangkap apa ya? Adanya suatu langkah kehati-hatian ini ya untuk sahabat Cancer ya. Terutama masalah keuangan di sini. Katanya kalian sangat berhati-hati sekali untuk bisa memanage ataupun untuk bisa mengeluarkan keuangan di sini. Seperti itu ya. Cuman ya memang itu menjadi modal awal yang bagus, menjadi langkah awal yang bagus ketika ada suatu pengontrolan keuangan itu memang bagus. Intinya itu kan jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini yang sedang dijalankan oleh sahabat Cancer di sini. Jadi sahabat Cancer sekali lagi ini jelas kalian adanya suatu langkah hati-hati, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Itu yang sedang kalian jalankan di sini. Jadi kalian itu penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian ya untuk meminut ataupun untuk menjalankan ataupun untuk mengeluarkan keuangan kalian sendiri. Tetapi secara kerezekian ya, apakah sahabat Cancer ini nantinya akan dihantam sebuah uang kaget ataupun THR ya menjelang mau lebaran di sini. Ini kelihatannya bukannya tidak ada rezeki ya di sini ya, tetapi mungkin kelihatannya Cancer sedang masih berproses ya di sini ya. Seperti itu. Katanya kalian sedang masih berproses untuk mendapatkan sebuah hantaman rezeki. Ya, khususnya uang kaget ya ataupun uang THR ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya taruh sebelah sini ya. Jadi Cancer bukan tidak ada rezeki tapi mungkin masih berproses, mungkin masih ada ya, sebuah ketertundaan buat kalian. Ya, sekali lagi ini jelas ya bisa dikatakan akan mendapatkan uang kaget ataupun akan mendapatkan THR entah dari mana datangnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam biar bisa dipahami sobat ya. Oke, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Libra.
Artinya sahabat Libra akan saya terawangkan, akan saya bacakan ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah sahabat Libra ini akan diuntungkan di 6 hari ke depan mendapatkan uang kaget ataupun uang THR ya, memasuki mau Lebaran ataupun mau hari raya Idul Fitri. Ini kalau saya tangkap ya dari sahabat Libra bisa dikatakan ini Libra ini kelihatannya akan ada sebuah pertemuan ya kalau saya tangkap di sini. Itu loh. Bisa saja pertemuan dengan teman kalian atau pasangan kalian lah, atau mungkin bisa dikatakan relasi kerja lah di sini. Pokok intinya di sini kelihatannya sahabat Libra akan ada sebuah pertemuan ini, akan ada sebuah janji-janji di sini ya. Kalau masalah apakah sahabat Libra akan dihantam uang kaget ataupun uang THR entah dari mana datangnya, ini saya mengatakan di sini memang iya. Ini kelihatannya energi Libra masih cukup bagus ya. Cuman Libra harap berhati-hati ya di sini ya. Meskipun kalian nantinya akan dihantam sebuah peluang kerezekian ya, dihantam uang kaget ataupun uang THR, tetap aja kalian harus mengontrol ya, gitu loh. Jangan sampai cepat dihabiskan lah. Ya, dikontrol saja masalah pengeluaran-pengeluaran. Seandainya itu tidak terlalu penting ya jangan dibelanjakan uang kalian. Kira-kira seperti itu ya. Ini memang bagus ya, cuman ya itu tadi tetap ya Libra harus tetap bisa mengontrol, jangan sampai tergoda banyak godaan di sini. Artinya apa? Ya bisa saja mungkin ya namanya mau Lebaran ya, mungkin keinginan Libra mau beli ini, mau beli itulah. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi saran saya ya pergunakan keuangan kalian dengan baik. Kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar kalian setelah Lebaran ya tidak terlalu pusing-pusing amat kalian di situ. Gitu loh. Cuman secara energi sih saya menangkap bagus ya. Ini energi Libra cukup kuat. Insya Allah kalian di 6 hari ke depan entah Sabtunya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis ya. Ini kelihatannya Libra akan dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR, tidak tahu dari mana datangnya. Selamat ya Libra ya. Energi kalian cukup kuat di sini. Cuman tetap dikontrol jangan sampai terpengaruh godaan-godaan yang memang itu di luar kapasitas kalian ataupun di luar kemampuan uang kalian. Jangan dipaksakan. Meskipun terlihat ada tanda-tanda kerezekian yang baik untuk sahabat Libra. Nah, seperti itu ya. Lanjut, zodiak selanjutnya. Di sini muncul zodiak Capricorn. Artinya sahabat Capricorn akan saya tarik energinya akan saya bacakan. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan sih, kalau untuk sahabat Capricorn ya bisa dikatakan apa ya? Ini kelihatannya kalian akan ketiban rezeki yang cukup lumayan nih Capricorn. Akan mendapatkan sebuah uang kaget ya yang saya tangkap di sini. Energi kalian cukup kuat di sini ya. Saya merasakan getaran cukup kuat juga. Artinya ada sebuah medan magnet lah. Kali ini kalian benar-benar diuntungkan untuk yang mempunyai zodiak Capricorn. Cuman tetap dikontrol ya. Kelihatannya uang kalian ini memang akan ada suatu pemasukan sih ya di 6 hari ke depan. Seperti yang sudah ada di tema, entah kalian mendapatkan uang kaget ataupun THR dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Cuma di sini ada berhati-hati ya untuk Capricorn ya. Tetap dikontrol saja. Kelihatannya kalian mendapatkan uang
uang, tetapi pengeluaran kalian juga banyak, juga besar di sini. Ya kalau bisa ya, apa ya, ya tetap dikontrol lah, seperti, sahabat Libra, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih cukup baik, masih cukup bagus energinya, karena saya menangkap di sini katanya, apa ya, ada suatu bantuan dari semesta ini. Jadi kesulitan kalian mungkin dulu ataupun kemarin ya, mungkin kalian bingung ini mau lebaran lah, mau hari raya Idul Fitri, tapi bisa saja keuangan kalian itu minus ataupun kurang. Insya Allah di sini akan ada sebuah hantaman rezeki kok. Jadi jangan khawatir ya untuk sahabat Capricorn, karena energi kalian saya rasakan ini masih cukup kuat, masih getarannya masih cukup lumayan ya di sini ya, lumayan kuat. Artinya akan mampu istilahnya itu sebagai medan magnet menarik suatu keresakian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Capricorn diuntungkan. Kalian insya Allah akan mendapatkan sebuah keresakian, entah Sabtunya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis. Seperti itu ya. Sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya ya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan sih untuk sahabat Pisces ya. Ini kelihatannya Pisces sedang lagi banyak masalah ya, ataupun kalian sedang lagi banyak problem ini kalau saya tangkap ya. Gitu loh. Entah itu di faktor asmara, pekerjaan, kesehatan, keuangan dan lain-lain. Cuman di sini saya menangkap Pisces kelihatannya ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan di sini. Jadi kalian itu punya, apa ya, punya angan-angan ya, ataupun punya pemikiran-pemikiran ketika kalian dalam masalah apapun faktornya, ini kalian ingin cepat selesai, ingin segera merampungkan. Gitu. Kalau saya menangkap di sini, apakah sahabat Pisces ini akan bagus ya di 6 hari ke depan, akan ada sebuah ancaman rezeki uang kaget ataupun uang THR nggak tahu dari mana datangnya. Kalau saya menangkap sih di sini Pisces masih cukup lumayan ya. Jadi meskipun, apa ya, getaran energinya tidak terlalu keras ya, ini kelihatannya masih ada sinyal lah, ya, masih ada setrum lah, kira-kira seperti itu untuk mengarah ke penarikan rezeki ini masih ada Pisces ya. Tidak terlalu melemah sekali energi kalian di sini. Ya bisa saja ini akan ada sebuah kebahagiaan ya, meskipun tidak keuangan, cuman di sini sesuai tema ya. Jadi artinya sahabat Pisces akan dihantam sebuah uang kaget di sini ya. Ini selamat ya Pisces ya, entah Sabtunya ya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis ya. Yang jelas di sini Pisces sedang diuntungkan karena kalian terbantukan oleh semesta di sini. Cuman Pisces kalau bisa diimbangi dengan bersedekah ya, biar makin bagus. Ini mantap ya Pisces ya, diuntungkan kalian. Sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Aries. Ya, Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Aries. Oke, untuk Aries ya, apakah Aries ini akan layak ya dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR, entah dari mana datangnya. Kalau saya tangkap secara energi ya, di sini kelihatannya Aries ini mungkin dulu ataupun kemarin ya, sedang adanya usaha keras di sini, sedang adanya perjuangan yang luar biasa, karena saya menangkap Aries ini mempunyai, apa ya, mempunyai keinginan, mempunyai harapan agar bisa tercapai, khususnya faktor keuangan karena mau mendekati Lebaran. Jadi sahabat basis ini punya angan-angan, punya impian, mungkin dulu ataupun kemarin sempat bekerja keras dengan tujuan nanti mungkin memasuki hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran
bisa ada sebuah keuangan, dan itu mungkin akan bisa buat bersenang-senang lah. Entah kalian menyenangkan pasangan kalian, entah keluarga kalian, entah saudara-saudara kalian, kira-kira seperti itu. Jadi tujuan Pisces ini, maaf, Aries ya. Jadi tujuan Aries ini kelihatannya akan bisa tercapai ya. Ibarat orang lomba itu, kalian insya Allah pantas ya untuk mendapatkan sebuah piala ataupun penghargaan. Nah, makanya saya barusan tadi mengatakan, ini kelihatannya sahabat Aries ini mungkin dulu ataupun kemarin sudah berjuang, ya, sudah bekerja keras tetapi belum menemukan hasil. Ya, apalagi mau menyambut Lebaran, ini kelihatannya Aries tetap berjuang. Insya Allah di 6 hari ke depan akan ada sebuah hantaman rezeki, yaitu mungkin uang kaget ataupun THR, entah dari mana datangnya. Ini mantap ya sahabat Aries ya. Jadi kerja keras kalian tidak mengkhianati kalian, artinya membawa hasil buat kalian di sini. Ini mantap, energi Aries masih cukup kuat ya, masih cukup terkoneksi untuk hal-hal kerezekian sampai memasuki hari raya Idul Fitri. 6 hari ke depan itu kan sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Ya, sini selamat, saya taruh sini. Aries, kali ini kalian diuntungkan di faktor keuangan. Oke, lanjut ya. Ini ada Sagittarius. Artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk sahabat Sagittarius ya. Ini kalau saya menangkap ya, secara terawangan ini kelihatannya mungkin dulu ataupun kemarin ya, ataupun sampai saat ini kelihatannya sahabat Sagittarius ini banyak yang menyusun sebuah rencana di sini. Rencana untuk apa? Ya jelas masalah keuangan. Mungkin kalian menyusun rencana nanti, apalagi mau menjelang Lebaran, hari raya Idul Fitri, saya harus mempersiapkan langkah-langkahnya, entah langkah ini, langkah itulah. Itu kelihatannya sudah kalian persiapkan di sini, sahabat. Jadi kalian itu sudah mungkin sudah kemarin-kemarin ini ya. Kalian sudah apa ya, istilahnya itu memperkirakan ataupun sudah merencanakan ya, agar bisa mendapatkan uang itu seperti apa. Nah, itulah maksud saya, ada sebuah rencana di sini. Apalagi mau menjelang Lebaran. Cuman saya menangkap di sini entah kenapa ya, katanya ada sesuatu yang menghantam di sini ya. Ada sesuatu kesulitan di sini untuk sahabat Sagittarius. Ya tetap bersabar aja ya. Yang jelas saya melihat akan ada sebuah kekecewaan, akan ada sebuah kesedihan ya. Kenapa seperti itu? Ada kesedihan, ada kekecewaan. Ini secara terawangan ataupun prediksi ya. Karena jelas rencana yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat kalian susun dan sempat kalian gadang-gadang, ini nanti mau menjelang mau memasuki hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran, saya akan bisa mendapatkan sebuah keuntungan keuangan ataupun punya keuangan lah, minimal seperti itu. Cuman nyatanya di sini rencana kalian itu gagal gitu loh. Ada seseorang yang membuat ulah di sini, ya, orang toksik, sehingga kalian merasakan ada kegagalan di situ, ada ketertundaan, ada pengancelan di situ. Makanya saya tadi mengatakan ini kelihatannya sahabat Sagittarius penuh dengan kesedihan ya, penuh dengan pemikiran. Cuman saya rasa tidak masalah ya untuk sahabat Sagittarius ya. Katanya masih ada keberuntungan kok. Jadi jangan terlalu bersedih, jangan terlalu panik, karena terlihat juga masih ada sebuah keberuntungan yang mungkin masih sedikit menjauh. Nah, bagaimana caranya agar rezeki itu mendekat? Ya tetap kita perjuangkan, kita berdoa sama Sang Maha Kuasa, pendekatan, plus ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Di sini akan bagus. Itu namanya kalian mau memperbaiki. Kalau kalian sudah merasakan keterpurukan ya, khususnya di 6 hari ke depan ya, meskipun kalian mendapatkan uang itu langsung cepat habis lah, pengeluaran besar lah. Nah, ketika kalian merasakan seperti itu tapi kalian biarkan ya, nanti akan terpuruk berkepanjangan di sini, sahabat Sagittarius. Ya saran saya
segera perbaikilah. Karena saya menangkap juga ya masih ada rezeki yang cukup lumayan, cuman kelihatannya masih menjauh di sini. Mungkin bukan saya tidak mengatakan tidak ada rezeki ya, tidak seperti itu. Mungkin masih tertunda lah ataupun masih berproses lah ataupun terpending kira-kira seperti itu. Kalian mengikuti Cancer. Ya, lanjut untuk zodiak selanjutnya ya. Di sini ada zodiak Virgo. Artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya untuk sahabat Virgo. Ini kelihatannya apa ya? Virgo ini akan ada sedikit keuntungan ya, ataupun kalian akan sedikit diuntungkan ya di sini. Mungkin akan ada beberapa orang ini ya, yang mungkin akan memberikan sebuah keuangan ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya, nasib ya di sini ya, kelihatannya nasib lebih dominan, lebih mendominasi kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Misalkan nih orang ini contoh, ketika ada seseorang berjalan ini mau terpleset, akhirnya ada seseorang yang menolong ya, ada seseorang yang mengarahkan, akhirnya tidak jadi terpleset. Nah itu yang saya maksud. Jadi bisa dikatakan ini Virgo ini nyaris ya gitu, nyaris tidak diuntungkan. Cuman di sini alhamdulillah saya menangkap sih masih bagus ya energi kalian Virgo ya. Akan ada beberapa rezekian yang mungkin akan kalian terima di sini di 6 hari ke depan. Karena saya menangkap ini kelihatannya sahabat Virgo juga banyak yang berfokus di sini, banyak yang berkonsentrasi di sini. Gitu loh. Tentang masalah keuangan, apakah nanti di Lebaran ataupun hari raya Idul Fitri uang saya ini cukup buat istilahnya itu buat senang-senang sama keluarga ataupun sama teman ataupun sama saudara dan lain-lain. Ini kelihatannya kan sedang berpikir tentang itu juga gitu loh. Cuman kelihatannya di sini ya Virgo ya itu tadi ya, nyaris terpeleset tetapi ada seseorang yang membantu di sini kelihatannya. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya? Kalau saya menangkap sih secara energi sih kuat ya, secara strum apa getaran ya seperti strum itu masih connect gitu loh. Cuman bisa dikatakan Virgo ini apa ya 50-50 juga ya di sini ya gitu loh. 50-50 juga kalian di sini. Jadi bisa terlihat masih samar lah. Bisa saja kalian akan dihantam uang kaget ataupun THR entah dari mana datangnya. Bisa saja ini tidak. Makanya saya tadi mengatakan ini Virgo ini nyaris ya. Artinya mau terpleset, mau ada yang menolong lagi kira-kira seperti itu. Jadi ya masih ada sebuah apa ya, kalau saya tangkap sih gambarannya itu masih samar gitu loh. Ya semoga saja biarpun 50-50, biarpun samar, itu samarnya itu baik gitu loh. Memang betul-betul menghantam kalian masalah keuangan ya, masalah uang kaget, masalah THR ya. Kalian masuk di tengah-tengah sini ya sobat ya. Ini Virgo ya. Jadi masih dibilang samar ini Virgo. Tidak masalah ya. Gitu loh. Oke lanjut untuk selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Taurus artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Taurus. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah sahabat Taurus akan diuntungkan di 6 hari ke depan ya, mendapatkan uang kaget ataupun uang THR entah dari mana datangnya. Ini kalau saya menangkap ya, ini jelas apa ya,
seperti ada sebuah energi yang cukup berat ini ya di dalam diri kalian ya untuk sahabat Taurus ya. Jadi sebetulnya sahabat Taurus ini diliputi tentang keberuntungan sih ya. Akan memasuki lebaran ini ataupun hari raya Idul Fitri ini kelihatannya banyak dari sahabat Taurus ini yang aslinya diliputi keberuntungan, masalah keuangan di sini. Cuman saya menangkap memang apa ya, seperti ada yang menghalangi kalian sahabat di sini. Gitu. Ya tinggal kuat-kuatan saja di sini. Lebih kuat energi positif apa negatif di dalam diri kalian. Nah, bagaimana mengetahui kita ini adanya sebuah energi positif yang lebih besar ataupun negatif? Nah, gini loh maksud saya sahabat. Ya, saran saya agar bisa menambah power energi positif ya. Ya lakukanlah pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ya. Lakukan sebuah ikhtiar-ikhtiar untuk pembersihan-pembersihan, untuk pembukaan aura-aura, kan situ. Nah, karena dengan demikian nanti itu efeknya juga akan bagus meskipun tidak secara langsung. Bagus buat kalian yang punya zodiak Taurus. Nah, gitu loh. Nah, beda ketika kalian biarkan itu saja ya, kalian sudah merasakan terpuruk ataupun merasakan sudah merasakan ini kok banyak halangan ya, rezeki saya kok seret, tapi kalian biarkan. Nah, itu semakin kalian biarkan semakin membesar sobat energi negatif itu. Dan itu akan membuat kalian nanti apa ya, terpuruk gitu loh, kewalahan, membuat kalian payah nanti di situ. Ada penyetopan, ada penuh apa ketertundaan, ada pengenselan, ada keterpendingan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saran saya ya sekali lagi sahabat Taurus, ini kelihatannya kalau apakah sahabat Taurus ini akan dihantam sebuah uang kaget ya ataupun eh, THR ya. Ini masih samar ya kalian ya. Gitu. Jadi masih 50-50. Ya meskipun masih samar, masih 50-50, ya semoga hal yang baik karena ini juga mau mendekati Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, kalian akan dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR. Dari mana datang? Jadi Taurus masih terlihat samar ya di sini. Padahal secara energi apa? Secara kerjaan ini sebetulnya bagus loh. Itu tadi cuman ada yang toksik gitu loh. Ada orang yang iseng ataupun yang orang iri hati lah di sini. Ya, Taurus 50-50 ataupun samar, kalian sama seperti Libra. Ya tinggal berdoa saja, tinggal diikhtiarkan. Biar bagus langkah ke depannya, biar tidak uh, apa ya, biar biar jangkanya itu panjang sobat gitu. Ya tidak harus berhenti di Lebaran saja, mungkin di selesai Lebaran ya bulan-bulan berikutnya biar bagus. Ya. Sekarang lanjut ya, di sini ada muncul zodiak Gemini. Ada Gemini ya. Gemini akan kita taruh energinya, akan kita bacakan. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini untuk sahabat Gemini. Saya menangkap di sini memang Gemini ini mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat ada suatu usaha yang keras, sempat ada suatu pemikiran dan juga ada suatu perjuangan-perjuangan di sini ya. Jadi intinya Gemini ini tidak mau menyerah orangnya. Apalagi mau mendekati, apalagi Gemini ini mengerti ataupun merasakan mau mendekati hari raya Idul Fitri ataupun mau mendekati Lebaran. Jelas membutuhkan ya minimal uang yang agak sedikit banyak lah. Jadi adanya suatu kerja keras ini kalau saya tangkap. Nah dengan demikian ini juga akan menghasilkan bagus ya gitu loh. Ibarat apa ya? Ibarat kalian mau memetik buahnya ataupun mau merasakan hasil buahnya, kalian itu sedang menanam dulu. Gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat menanam dulu. Nah, bisa saja di 6 hari ke depan ini kalian layak ya mendapatkan sebuah panenan buahnya. Artinya seperti itu. Entah Sabtunya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah sampai batas waktu Kamis, kalian akan mendapatkan sebuah hantaman rezeki ya Gemini ya. Ini rezekinya cukup lumayan besar ini Gemini. Pergunakan baik-baik. Ini mantap ya Gemini ya. Ya. Saya merasakan memang seperti itu ya. Secara penerawangan ini rupanya Gemini sedang memanen ya.
Selamat ya untuk Gemininya, syukur alhamdulillah. Kalian akan dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR di sini. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Leo, ya. Ada Leo. Akan saya tarik energinya, akan saya bacakan seperti setelah saya deteksi secara penerawangan ya. Di sini untuk sahabat Leo ya. Saya menangkap sih di sini akan bagus ya untuk sahabat Leo ya. Cuman saya sarankan di sini sahabat Leo jangan pernah menyerah ya. Ketika mungkin kalian masih kesulitan, jangan pernah menyerah di sini. Tetap perjuangkan ya. Tetap perjuangkan secara bekerja, secara untuk mengais rezeki, secara untuk menjemput rezeki itu tetap jalankan. Plus sembari ada kesabaran, plus adanya sebuah pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lakukan langkah tahap ikhtiar sahabat. Biar bagus ya. Karena saya menangkap di sini memang sahabat Leo ini apalagi mau menjelang lebaran ya, ini katanya banyak hambatan di sini ya. Jadi banyak hambatan, masih banyak jalan yang terjal. Ketika ingin mendapatkan kerezekian yang lancar, ketika ingin mendapatkan keuangan yang diinginkan. Ini kelihatannya Leo masih tersendat ya di sini. Cuman ya tadi loh, ini akan menjadi suatu titik balik ya ketika Leo merasakan memang rezekinya seret lah, katakan seperti itu, apalagi menjelang mau memasuki hari raya Idul Fitri ataupun lebaran. Kalau kalian sudah merasakan rezeki kalian seret ya, terus mendapatkan keuangan itu tidak seimbang, tidak seperti yang kalian inginkan. Nah, itu kalau bisa ya tetap berjuang. Jangan menyerah, jangan down, itu akan menjadi sebuah titik balik ya di langkah selanjutnya. Meskipun di 6 hari ke depan kelihatannya banyak dari sahabat lu yang tertahan. Maksud saya bukannya tidak ada rezeki, semua pasti ada rezeki, cuman mungkin masih terpending lah, masih berproses rezeki kalian. Nah, seperti itu ya, masih kesulitan ini kelihatannya Leo ini. Ya. Ketika mendapatkan uang pun ini tidak imbang ini sahabat Leo ini. Banyak pengeluaran. Kalian masuk sini. Oh, ini zodiak terakhir ya. Aquarius ya. Aquarius. Aquarius ya, untuk sahabat Aquarius setelah saya deteksi secara penerawangannya. Ini kelihatannya memang dulu ya, ataupun kemarin ini sempat banyak beban ini ya yang menghantam sahabat Aquarius ya. Jadi luar biasa beban yang menghantam sahabat Sagittarius, maaf Aquarius ya. Adanya kesulitannya, adanya suatu penutupan lah, adanya suatu ketidaklancaran, terkadang dapat uang, terkadang tidak ya. Ibaratnya tuh ya dapat uang cuman kecil gitu loh, tidak mencukupi lah. Terkadang ya apa ya, minus lah, kira-kira seperti itu. Cuman kali ini energi kalian cukup kuat ya untuk sahabat Aquarius ya. Saya merasakan energi kalian masih cukup kuat, bahkan kalian akan dihantam sebuah kerezekian, akan dihantam sebuah uang kaget ataupun THR entah dari mana datangnya. Secara kecil syukuri. Saya menangkapnya di sini akan bagus ya, benar-benar kalian ini mungkin ya sedang terbantukan oleh semesta di sini. Ada suatu uang yang cukup lumayan lah ya, yang akan kalian terima di sini. Kira-kira seperti itu. Ada uang kaget yang akan kalian terima, ada THR yang akan kalian terima. Ya lumayan lah. Mau memasuki hari raya lebaran ataupun Idul Fitri. Cuman tetap ya, Aquarius harus dikontrol tentang masalah pengeluaran ya. Jangan istilahnya tuh mumpung ada uang, mumpung ada rezeki, terus kalian tidak terkontrol, jangan seperti itu. Karena
langkah selanjutnya itu ya masih memerlukan beberapa kebutuhan kan seperti itu ya. Cuman kali ini bagus ya, energi kalian masih cukup kuat ya, getaran, yang saya rasakan masih cukup lumayan kuat. Jadi bisa dikatakan entah Sabtunya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah sudah saya prediksikan semua. Saya akan bacakan sekali lagi untuk zodiak yang benar-benar diuntungkan akan dihantam sebuah uang kaget ataupun THR ya. Di sini ada Aquarius, ada Gemini, ada Aries, ada Pisces, ada Capricorn, ada Libra, ada Scorpio. Di sini kalian diuntungkan ya. Terus yang masih terlihat samar ya, ataupun 50-50 ataupun 50% bisa saja itu akan hadir, akan dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR, bisa saja tidak. Ya. Artinya istilahnya itu masih masih terpending lah. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa saja masih terpending, masih berproses. Nah, di sini cuma ada dua ya, Taurus sama Virgo. Nah, tidak masalah. Kalian masih terlihat samar di sini. Iya. Kalau sebelah di sini ada Leo, ada Sagittarius, ada Cancer ya. Di sini kalian masih harus penuh perjuangan keras, masih harus penuh mungkin pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lebih diikhtiarkan sobat. Apakah cuman Leo, Sagittarius, Cancer saja yang harus ada pendekatan? Ya semua kalau bisa, semua 12 zodiak ini kalau bisa ya seperti itu. Cuman kan memang di sini Leo, Sagittarius, Cancer ini sekali lagi energi kalian sedang melemah di sini. Karena saya menangkap di sini memang bukan alami sobat yang membuat energi kalian melemah ya. Getarannya itu melemah bukan alami tapi ada sebuah ya mungkin tembakan-tembakan dari orang toksik di sini gitu loh. Sehingga membuat rezeki kalian terkadang terpending ya gitu loh. Bukan berarti tidak ada ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi mungkin dengan adanya orang toksik ya, adanya tembakan-tembakan kalian jadi rezeki kalian itu bisa saja terpending. Kalau masuk pun ini kelihatannya kecil ya. Kalau masuk pun ini kelihatannya kecil juga bisa dikatakan kalau masuk uang pun ini kelihatannya tidak imbang tetap lebih besar pengeluaran akan cepat habis. Nah, ini untuk Leo Sagittarius sama Cancer. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi harap disikapi sendiri-sendiri ya. Ya. Seperti itu ya. Sekali lagi tetap ya diresionetkan sendiri-sendiri antara 12 zodiak ini kan ada 12 zodiak. Diresionetkan sendiri-sendiri. Apakah di sini misalkan contoh Aquarius, apakah semua Aquarius? Ya tidak, karena kan satu zodiak kan tidak mungkin dimiliki satu orang, dua orang, tidak mungkin dimiliki 5 orang, tapi kan banyak sekali ya, jutaan orang yang mempunyai zodiak Aquarius, yang maksud saya yang mempunyai kesamaan. Nah, tinggal nasib siapa yang baik, tinggal mungkin secara doa ataupun secara ikhtiar mungkin dulu ataupun kemarin sempat dijalankan ya, tinggal itu saja penilaiannya. Dan itu akan membawa ataupun akan membuat nasib kalian itu baik. Nah, seperti itu ya. Ya sama, kalau yang di sini misalkan Leo, Sagittarius, Cancer, apakah semua akan ada sebuah ketertundaan, tidak ada sebuah hantaman uang kaget ataupun tidak ada hantaman rezeki? Ya belum tentu juga. Ya tetap sama ya, karena Leo misalkan contoh karena Leo ya tidak dimiliki satu orang, tapi banyak kesamaan. Leonya itu Leo yang mana? Siapa nama orangnya? Kan kira-kira seperti itu sobat. Nah, makanya kan saya nggak tahu nama kalian, ya diresonetkan diri sendiri sama seperti yang di sini. Ada Taurus sama Virgo ini kan terbilang samar. Nah, ya tetap ada kesamaan, apakah itu milik kalian? Ya, apakah itu nama kalian? Apakah itu tidak? Ya diresonetkan diri sendiri. Ketika mungkin kalian Sabtu mendapatkan sebuah kerezekian, entah Sabtunya, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, antara Rabu, entah Kamis ya, antara hari-hari yang sudah saya sebutkan itu mungkin salah satunya ketika kalian sudah mendapatkan keuangan sobat ya. Ini uang kaget loh ya, ataupun uang THR loh ya. Nah, yang dimaksud uang kaget, uang THR itu yang nggak tahu dari mana datangnya. Bisa saja contoh, misalkan nih kalian tidak bekerja pun ya, ini bisa saja kalian mendapatkan uang kaget ataupun THR. Ya bisa bisa dari teman kalian yang mengasihi ya. Bisa dari saudara kalian yang mengasihi kalian ya. Nah, bisa dari keluarga kalian yang mengasihi uang kalian. Meskipun kalian mungkin belum menemukan pekerjaan ya. Meskipun kalian mungkin masih menganggur ya. Nah, karena ini kan memasuki lebaran kan bisa saja ada sebuah hantaman-hantaman rezeki yang tak terduga. Nah, itu loh yang saya maksud coba. Nah, seperti itu ya. Meskipun kalian istilahnya nganggur ya, sekali lagi belum ada menemukan pekerjaan, insya Allah ketika memang terdeteksi memang di sini ada sinyal kuat, insya Allah kalian akan
dihantam sebuah uang kaget ataupun uang THR. Makanya saya tadi mengatakan akan mendapatkan uang kaget plus THR, nggak tahu dari mana datangnya. Bisa saja ya dari kalian bekerja, terus kalian dikasih atasan kalian, dikasih bos kalian, dikasih dari kantor kalian, dikasih dari perusahaan kalian. Bisa saja juga seperti itu ya. Bisa saja sekali lagi nggak tahu dari mana datangnya. Ya seperti yang saya gambarkan tadi, kalian nganggur pun, belum bekerja pun, itu insya Allah akan dihantam sebuah uang kaget ataupun THR ketika memang sinyal kalian bagus di sini. Nah, cuman ya tetap diresionalkan sendiri-sendiri ya, seperti yang saya katakan tadi. Ingat ya, satu zodiak tidak mungkin dimiliki satu ataupun 5 orang, bahkan jutaan orang. Ya tinggal nasib kita, ya mungkin dulu ataupun kemarin kita sempat beristiqomah ataupun sempat menanamkan kebaikan dalam hal pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ataupun diikhtiarkan, insya Allah akan menuai hasil di 6 hari ke depan. Nah, seperti itu sobat ya. Sama, sekali lagi, yang terlihat masih terpending, yang masih berproses ini ada 3 zodiak, jangan kecewa, jangan panik. Ya belum tentu juga itu mengena sama kalian. Nah, ini juga ya, yang diuntungkan ya belum tentu mengena sama kalian. Yang samar pun belum tentu mengena sama kalian. Makanya kan di sini kan apa ya istilahnya itu nama, gitu loh. Ketika saya tidak ada nama, saya apa menariknya itu mengacak sobat. Ketika saya mendapatkan seperti getaran energi saya masukkan ya di kartu, ya itulah yang terjawab. Nah, zodiaknya yang muncul seperti itu gambarannya. Kan di situ ya untuk letak pengertiannya. Oke sobat ya, mungkin sudah cukup jelas ya. Insya Allah masih ada istilahnya sio belum ya, tanggal lahir belum, weton juga belum. Ya, jadi next yang belum diuntungkan bisa nantinya mungkin sio kalian yang keluar, tanggal lahir kalian yang keluar, weton kalian yang keluar, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi ya, mungkin itu dulu buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Tetap apapun itu ya, percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian ya. Kalian sendiri yang meresonetkan ya. Kira-kira seperti itu ya. Percaya tidak percaya tetap saya kembalikan karena saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika saya tahu nama kalian, insya Allah di sini akan ada sebuah keresonetan, ada sebuah ketepatan, ada sebuah keakuratan di situ letaknya. Nah, di segmen terakhir sobat sering saya mengatakan ketika kalian dalam masalah dan itu memang kalian berpikir sudah di luar logika. Sering saya mengatakan itu segera netral sobat. Jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan meskipun tertembak di satu titik, ini akan merambat kemana-mana. Sudah banyak sekali contohnya. Ya, yang pembukaan aura sudah banyak sekali gitu. Karena memang awalnya dibiarkan. Seiring berjalannya waktu dia tidak merasakan akan ada masalah terpuruk sampai ada sebuah titik terendah nantinya di situ. Nanti kalian sendiri yang kualan, yang merasakan. Karena kan jelas sobat, kesedihan itu kan memang di akhir gitu loh. Nah, ketika kalian tidak mau seperti itu ya, ketika sudah merasakan ini kok di luar logika, ya segera cepat ditanggulangi. Sama seperti sakit. Ketika sakit tidak kita rasakan, nanti ketika sudah mentok kita akan ambruk. Nah, yang sulit, yang susah siapa? Ya diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Makanya segera ditanggulangi. Nah, bagaimana? Ini kan di luar logika ya mudah. Sering saya mengatakan menanggulangi masalah yang di luar logika ataupun black magic lah katakanlah seperti itu. Satu, segera perkuat pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, segera lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian itu bisa terbuka gitu loh. Jadi kepositifan, kerezekian, perbaikan-perbaikan itu akan mudah ataupun akan lancar masuk karena dinding penghalang itu kita ini sudah hancur, sudah sirna. Sebab aura kita sudah terbuka. Nah, seperti itu ya. Karena kan cukup jelas sobat, ketika kita ingin merubah nasib yang lebih baik, tapi kalau kita tidak mau mengubahnya ya, ya nasib nggak akan mau berubah ujuk-ujuk berubah sendiri otomatis nggak bisa. Ya kita sendiri yang mengubah, kita inginnya seperti apa, kita sendiri yang harus mengubah. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita harus pasrah saja sama Sang Maha Kuasa. Ya, kita harus pasrah, kita harus yakin. Nah, kenapa harus pasrah, harus yakin? Ya mau gimana lagi? Karena kita sudah berjuang. Kita sudah berjuang, kita sudah ada pekerjaan, kita sudah ada doa, kita sudah ada ikhtiarnya, tinggal menunggu hasilnya kan seperti itu. Nah, tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu ya, biar lebih baik ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian semua harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.